Selanjutnya dari BUT. Izin bertanya Ustadz, bolehkah suntik atau obat-obatan untuk menahan agar tidak haid pada bulan Ramadan? Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Hukum asalnya perempuan itu datang bulan. Makanya ketika Nabi SAW melaksanakan ibadah haji, beliau mendapati Aisyah di dalam tenda sedang menangis. Nabi tanya, kenapa nangis nih? Ana fisi? Apakah engkau datang bulan? Kata Aisyah, na'am ya Rasulullah. Kata Nabi, itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan kepada putri-putri Adam. Karena tugasnya adalah menerima dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Tinggal bagaimana menyikapi hal itu. Baik, kalau bicara Ramadan, bolehkah dia mengkonsumsi obat-obatan agar puasanya penuh? Kalau bicara boleh, mungkin sebagian aliran mengatakan boleh. Tapi dalam agama kita, la darara wa la dirar. Nggak boleh kita membahayakan diri kita dan nggak boleh membahayakan orang lain. Karena mencegah sesuatu yang alami yang sudah Allah tetapkan itu akan berdampak kepada kesehatan sebenarnya. Mau tidak mau, mungkin dokter nanti bisa kasih penjelasan. Dan ini bukan hal yang kebutuhan. Nggak butuh dia untuk menahan hal itu. Beda dengan yang umroh dan haji. Karena umroh dan haji itu pelaksanaannya di Mekah. Orang Indonesia ini kalau berangkat ke sana, kalau dia datang bulan umpamanya, sedangkan dia belum selesai tawaf ifadah, dia harus balik ke Indonesia. Nggak bisa balik lagi ke sana nantinya. Bukan nggak bisa, berat dia untuk melakukan hal itu. Maka para ulama lebih condong membolehkan ketika pelaksanaan umroh dan haji. Tapi ketika Ramadan jangan. Biarkan seperti itu. Secara fitrah. Dan mungkin dokter bisa memberikan tambahan penjelasan dok tentang dampak negatif dok ya, dari orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah datang bulan itu dok. Gimana dok? Jazakumullah khairan. Ya Ustadz, kita tahu haid itu adalah proses hormonal. Hormonalnya lah dihambat sehingga dia tidak haid. Sementara pada saat kita menghambat tadi, terjadilah ketidakseimbangan hormonal. Karena secara tidak langsung yang mestinya jalannya keluar, tahu-tahu di stop. Sehingga dia tidak keluar. Ada satu resiko pada perempuan. Kita tahu bahwa munculnya kanker itulah akibat karena adanya ketidakseimbangan hormonal. Jadi gara-gara kita tadi menghambat siklus haidnya, terjadi ketidakseimbangan hormonal, beresikolah untuk munculnya keganasan atau kanker tadi. Jadi memang tidaklah dia keluarnya selesai Ramadan jadi kanker, tidak. Tapi proses itu berlarut, nanti akhirnya muncul ketidakberesan tadi, keganasan tadi, yang kita takuti nanti. Pada saat wanita itu tidak jadi wanita. Kapan itu? Pada saat menopause. Wanita, pose, berhenti. Jadi berhentilah dia sebagai wanita. Nah, disitulah muncul tadi benih-benih tadi. Jadi saya selalu mengumpamakan ada sampah di parit. Terus kemudian kita korek parit tersebut. Berkeluaranlah cacing, ulat, dan segala macam keluar dari yang kita korek tadi. Jadi ngapain kita mengorek-ngorek yang tidak perlu-perlu. Ya sudah, tadi bisa kita bayar gantinya. Atau mungkin saya kembalikan sama Ustadz. Toh kalaupun dia tidak berpuasa, dihitung juga kan Ustadz? Nah, kan dia niat puasa dok. Iya. Dia punya niat puasa gitu. Cuma kan memang karena takdir Allah kan dok.
Iya. Seperti itu. Jadi kalau begitu kan walaupun kita tadi haid, tetap juga dihitung kita berpuasa kan? Ya, artinya dia niatnya, dengan niat itu dia akan mendapatkan pahala puasa. Namun punya kewajiban dia membayar puasa yang dia tinggalkan. Ya, Gitu loh. ya. Nah, Ya, jazakumullah itu khair. saja. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khair, Dok. Wa iyyakum.